ya. Kita akan masih belajar tentang bab Fathu Mekah. Tapi sebelumnya silahkan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku SKI-nya. Dan marilah kita awali pelajaran SKI kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah belajar tentang pengertian Fathu Mekah, sebab-sebab Fathu Mekah, tujuan Fathu Mekah, dan peristiwa Fathu Mekah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi Fathu Mekah yang terakhir, yaitu tentang strategi Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Mekah, dan juga keteladanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui menyimak video, kalian dapat yang pertama menjelaskan strategi Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian pada peristiwa Fathu Mekah dengan benar, dan yang kedua menjelaskan keteladanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu strategi Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian pada peristiwa Fathu Mekah. Apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW sehingga pada peristiwa Fathu Mekah berjalan dengan damai tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Adapun strategi Rasulullah SAW yang pertama adalah diawali dengan perjanjian Hudaibiyah, di mana perjanjian Hudaibiyah ini banyak menguntungkan kaum muslimin. Masih ingat materi tentang perjanjian Hudaibiyah? Ya, perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, dengan penduduk Mekah, kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Ya, yang merupakan perjanjian perdamaian. Ya, tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Salah satu isinya itu. Sehingga pada waktu itu kaum muslimin sangat diuntungkan karena bisa mengembangkan Islam sampai keluar Jazirah Arab. Yang kedua, nah ini, jika perjanjian Hudaibiyah dilanggar, maka Rasulullah beserta kaum muslimin bersiap membebaskan kota Mekah dengan 3 pesan. Ya, jadi ketika Rasulullah dan kaum muslimin akan membebaskan kota Mekah, Rasulullah SAW berpesan pada kaum muslimin agar tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila tidak melawan. Ya, yang kedua, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. Yang ketiga, membersihkan Ka'bah dari berhala. Itulah 3 pesan Rasulullah pada kaum muslimin ketika peristiwa Fathu Mekah. Dan strategi yang ketiga adalah Rasulullah menugaskan Abu Sufyan untuk membacakan maklumat atau pengumuman. Masih ingat apa pengumuman yang disampaikan oleh Abu Sufyan ketika memasuki kota Mekah? Ada 3 ya. Yang pertama, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Yang kedua, barang siapa yang memasuki Ka'bah, maka dia aman. Dan yang ketiga, barang siapa yang menutup pintunya, maka pintu rumahnya, maka dia aman. Itulah pengumuman yang dibacakan Abu Sufyan ketika memasuki kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah, sehingga terhindar dari peperangan atau pertumpahan darah. Ya, itulah strategi Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian pada peristiwa Fathu Mekah. Ada 3 ya. Diawali dengan perjanjian Hudaibiyah, ya. Terus pesan Rasulullah ketika Fathu Mekah, tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila tidak melawan, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang, membersihkan Ka'bah dari berhala. Dan yang ketiga, Rasulullah menugaskan Abu Sufyan untuk membacakan maklumat atau pengumuman. Berikutnya, keteladanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah. Ada banyak keteladanan Rasulullah SAW yang bisa kita contoh, yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kemenangan diperlukan kesabaran dan strategi yang matang. Ya, jika kalian menginginkan sesuatu, bercita-cita untuk menjadi sesuatu, maka kalian harus bersabar. Dan kalian harus mempunyai strategi yang matang bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan.
Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Yang ketiga, menjaga perdamaian dan tidak menyimpan rasa dendam. Yang keempat, selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kelima, menunjukkan bahwa suatu kebenaran pasti datang dan kebatilan pasti akan sirna. Yang keenam, menjadi seorang pemaaf dan saling mengasihi terhadap orang yang sering menyakiti. Yang ketujuh, dalam meraih kemenangan diperlukan persatuan dan kesatuan.